Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di Samarinda. Sejumlah catatan diurai oleh Bawaslu Berau terkait pelaksanaan pilkada serentak. Seribuan warga ramaikan kegiatan Balikpapan Insight 2024. Kobaran api yang membakar bangunan di Jalan Gerelia, Sungai Pinang, Samarinda semakin membesar. Sejumlah petugas dan relawan damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya ini tidak berjalan mudah karena kobaran sudah terlanjur membesar. Petugas pemadam Disdamkar menyatakan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Musibah ini menyebabkan 1 rumah ludes dan 2 lainnya terdampak. Terima informasi jam 6.30 persisnya terjadi kebakaran di Jalan Gerelia, Gang Keluarga, persisnya di samping. Satu dua rumah terdampak 2. Rumah ini usaha atau apa, Bang? Kalau kami perhatikan ini usaha. Usaha ya? Berapa bangunan yang terbakar? 1 bangunan, 2 terdampak. 2 terbakar ya. Upaya yang dilakukan pada saat kebakaran, Bang? Upaya kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membackup semuanya supaya agar tidak merembet sampai ke yang lainnya. Dari posko berapa yang datang, Bang? Untuk saat ini masih posko 2 dan posko 1. Posko 1 ya. Warga menyatakan kebakaran ini bermula dari warung penjual teh. Api pertama kali terlihat dari atas atap di bagian depan bangunan dan dengan cepat melahap seluruh bangunan. Warung yang itu selalu teh. Selalu teh? Ya. Ada yang penghuninya kamu di dalam, Bu? Kalau nggak salah kosong, biasanya tutup dia. Kejadian awalnya seperti apa, Ibu, yang Ibu tahu? Kejadian awalnya? Sepengetahuan saya, laporan warga, asap tebal, baru keluar api besar gitu. Mungkin korslet apa gitu. Orang bilang ada api, saya lari. Apinya ada di selalu. Sepengetahuan Mungkin Bapak? dari pator selalu, mungkin dari pator kontraktor listrik. Saya tidak tahu. Nah, Dari itu aja belakang saya atau tahu. dari belakang atau depan, Pak? Dari depan. Dari depan. Tidak ada di sini. Ada orang nggak dari Selalu, tidak ada. Kosong. Cuma kosong ya. Memang kosong. Kosong. Jualan nggak mereka? Jualan jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tapi memang nggak ada orang itu, Pak ya? Tidak ada orangnya. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedangkan penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seorang warga desa Longberang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau hilang setelah terjatuh di sungai pada Sabtu sore. Hingga Minggu siang, upaya pencarian masih dilakukan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, polisi, TNI, pihak kecamatan, dan warga sekitar. Camat Mentarang Hulu menyebut korban bernama Wilka awalnya bersama suami dan anaknya melakukan perjalanan dari desa Pulau Sapi menuju desa Longberang dengan menggunakan perahu bermesin ketinting. Peristiwa memilukan ini saat satu keluarga ini melintasi Giram. Karena arusnya deras, sang suami menepikan perahu.
Tak berselang lama, perahu tersebut kemasukan sehingga tenggelam. Terkait laka sungai yang terjadi kemarin sore yang mengakibatkan satu orang dinyatakan hilang, dan pencarian sudah kami lakukan mulai sore kemarin, dan hari ini hari kedua masih diusahakan melakukan pencarian yang melibatkan masyarakat di seluruh desa Pulau Sapi dan sekitarnya, dengan harapan korban dapat ditemukan pada hari ini. Siapa yang dievakuasi, siapa yang mengevakuasi nanti kan? Proses pencarian dilakukan dengan menyusuri sungai menggunakan beberapa perahu. Keluarga berharap jenazah bisa segera ditemukan sehingga dapat dikebumikan secara adat istiadat setempat. Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Pengendara yang melintas di jembatan Mahkota 2 harus bersabar. Ini karena jembatan tersebut ditutup untuk umum karena tim ahli tengah melakukan uji beban. Untuk perbaikan ini, seorang petugas harus menaiki pilar jembatan setinggi belasan meter. Nantinya, petugas yang menaiki pilar ini akan mencari potensi gangguan dan ancaman pada jembatan. Setelahnya, hasil uji beban yang dilaksanakan selama 2 hari itu akan disampaikan kepada pemerintah Kota Samarinda sebagai bahan pertimbangan apakah jembatan mampu dilalui kendaraan berat. Sebab, selama ini jembatan Mahkota 2 dipasang portal untuk membatasi tonase kendaraan yang melintas. Pengujian pengambilan data terkait struktur dari jembatan Mahkota 2. Mungkin pertanyaan dari warga Samarinda selama ini, jembatan ini kenapa harus ditutup portal? Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya pemerintah Kota Samarinda menginisiasi kegiatan asesmen, yaitu pengambilan data ulang. Kita asesmen ulang semuanya terkait dengan struktur dan kekuatan dari jembatan itu sendiri. Besok setelah data yang kita kumpulkan ini sudah terkumpul, nanti kami akan memberikan hasil asesmen yang kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini dengan pengambilan data yang aktual di lapangan. Kami akan memberikan hasil kesimpulan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Pemilik kendaraan yang sudah berada di jembatan tersebut sebagian memilih bertahan ini karena rumah mereka berada di seberang Sungai Mahakam. Uji coba ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 7 hingga 8 Desember 2024. Iswanto melaporkan dari Samarinda.